Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sebuah perasaan yang mungkin dalam dan akrab banget buat sebagian dari kita. Rasa hampa di dalam diri. Kita akan coba bedah bareng-bareng, mulai dari akarnya sampai gimana cara mengubahnya jadi sebuah kekuatan. Pertanyaannya simple ya, tapi rasanya itu wah dalam banget. Perasaan kosong, kayak ada sesuatu yang hilang, padahal kalau dilihat dari luar, hidup kita kayaknya baik-baik aja. Kalau kalian pernah ngerasain ini, kalian nggak sendirian kok. Nah, dalam psikologi modern, perasaan ini ada namanya loh, dikenal sebagai kehampaan emosional. Ini bukan sekedar sedih atau galau biasa ya. Ini lebih ke kondisi di mana kita merasa putus koneksi. Putus dari perasaan kita sendiri, dari semangat hidup, seolah-olah kita cuma jadi penonton di film tentang hidup kita sendiri. Tapi ternyata perasaan ini tuh bukan hal yang baru. Filsafat Jawa kuno punya konsep yang namanya suwung. Nah, bedanya, kalau kehampaan tadi rasanya menyakitkan, suwung ini justru dilihat sebagai sumber dari segalanya. Kekosongan yang murni, tempat semua kemungkinan itu berasal. Ini nunjukin kalau manusia tuh udah mikirin soal kekosongan ini dari berabad-abad yang lalu. Oke, jadi kalau perasaan ini ternyata umum banget, pertanyaannya dari mana sih akarnya? Seringkali jawabannya itu membawa kita untuk napak tilas, kembali ke masa lalu, ke masa kecil kita. Penelitian psikologis, kayak yang dilakuin sama Gibson, nunjukin kalau salah satu faktor utamanya adalah tumbuh besar dengan orang tua yang bisa dibilang belum matang secara emosional. Bukan berarti mereka orang tua yang jahat ya, sama sekali bukan. Tapi mereka mungkin nggak punya kapasitas buat ngasih dukungan emosional yang kita butuhin. Mungkin mereka terlalu fokus sama diri sendiri, susah buat ngertiin perasaan kita, atau ngerasa nggak nyaman kalau kita nunjukin emosi yang dalam. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Di Indonesia, ada sebuah penelitian yang sampai mengembangkan kuesioner khusus, namanya IPIH, atau Emotionally Immature Parents Questionnaire. Tujuannya? Ya buat mengukur secara akurat gimana pengalaman anak-anak yang dibesarkan di lingkungan seperti ini. Nah, ini mungkin kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi ini luar biasa loh. Ini adalah skor reliabilitas dari studi IPQ tadi. Angka setinggi 0,963 itu artinya alat ukur ini akurat banget. Ini jadi bukti nyata kalau dampak dari pola asuh yang kurang matang secara emosional itu beneran ada dan bahkan bisa diukur secara ilmiah. Jadi, poin pentingnya apa? Kesepian emosional yang kita rasain waktu kecil itu ternyata nggak hilang gitu aja. Dia membekas, dia jadi semacam fondasi dari perasaan hampa dan bikin kita jadi susah buat benar-benar terhubung sama orang lain pas kita dewasa. Nah, kelihatan kan benang merah masalahnya? Tapi, gimana kalau kekosongan itu sebenarnya bukan penjara, tapi justru sebuah kanvas? Yuk kita coba lihat gimana filsafat bisa mengubah cara pandang kita soal kehampaan ini. Ini kutipan yang kuat banget dari Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis. Idenya tuh radikal. Kita nggak dilahirkan dengan tujuan yang udah jadi, kita lahir dulu ke dunia, baru setelah itu kita sendiri yang menciptakan tujuan hidup kita. Konsep ini, eksistensi mendahului esensi, ini adalah jantungnya eksistensialisme. Coba bayangin gini deh, nggak ada buku manual buat hidup kita. Kitalah penulisnya. Setiap pilihan, setiap tindakan yang kita ambil, itu kayak goresan tinta yang ngebentuk siapa diri kita. Perasaan hampa? Anggap aja itu halaman yang masih kosong, yang nunggu buat kita isi. Pada akhirnya, kehampaan itu bukanlah sebuah kutukan, tapi justru sebuah pembebasan. Tanpa ada naskah yang harus kita ikuti, kita jadi bebas sepenuhnya buat menciptakan makna, nilai, dan tujuan kita sendiri. Ini emang tanggung jawab yang besar, tapi juga sebuah kekuatan yang luar biasa. Oke, kita udah punya kerangka berpikirnya, tapi gimana cara nerapinya sehari-hari? Sekarang, kita akan bahas peralatan praktis dari filsafat lain yang bisa jadi semacam sistem operasi buat pikiran kita, stoicisme. Prinsip dasar stoicisme itu simpel banget, tapi bisa mengubah segalanya. Pisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dari apa yang nggak bisa. Kita sering banget kan buang-buang energi buat hal-hal di kolom kanan, khawatir soal omongan orang, nyeselin masa lalu. Nah, kaum stoik bilang, fokuskan seluruh energimu ke kolom kiri, karena cuma disitulah kekuatan sejatimu berada. Berdasarkan prinsip tadi, stoicisme ngasih kita langkah-langkah yang nyata. Amor fati ngejarin kita buat nerima realitas, bukan melawannya. Terus, visualisasi negatif itu ngebantu kita buat lebih bersyukur. Menulis jurnal itu cara kita buat ngaca dan refleksi diri. Dan memento mori, pengingat kalau kita semua akan mati, ini mendorong kita buat nggak nunda-nunda hidup yang bermakna. Ini semua adalah latihan mental buat membangun ketangguhan dari dalam. Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, Marcus Aurelius, nyimpulin semuanya dengan pas banget.
Realitas di luar sana mungkin nggak bisa kita ubah, tapi dunia batin kita, pikiran kita, itu sepenuhnya milik kita buat kita bentuk. Disitulah letak kedamaian. Kita udah bahas akarnya, kita juga udah punya peralatan internalnya. Sekarang, yuk kita tutup lingkarannya, gimana caranya kita menyembuhkan kesepian emosional itu dan mengisi kekosongan dengan koneksi yang nyata. Kalau kehampaan itu datang dari keterputusan, maka obatnya adalah koneksi. Dan koneksi itu dibangun lewat tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Ini bukan hal yang rumit kok. Ngungkapin rasa terima kasih dengan kata-kata, ngasih waktu yang berkualitas, ngebantu dengan tulus, ngasih hadiah kecil, atau sekedar sebuah pelukan. Semua ini adalah bahasa cinta yang ngebangun jembatan emosional dan pelan-pelan mengisi kekosongan yang pernah ada. Jadi kita kembali lagi ke awal. Kekosongan itu bisa jadi jurang yang menakutkan, atau bisa jadi halaman kosong yang penuh potensi. Dengan memahami masa lalu, menggunakan perangkat filosofis untuk membangun ketangguhan, dan secara aktif membangun koneksi, kita sekarang yang pegang pena itu. Pertanyaannya bukan lagi kenapa aku merasa hampa, tapi sudah berubah menjadi makna apa yang akan aku ciptakan hari ini.